Hai Unifamers, selamat datang di Unifam College Podcast. Mungkin untuk kedepannya saya akan menyebutnya UC Podcast ya, agar lebih simple dan juga penyebutannya lebih mudah. Baik Unifamers, seperti yang Unifamers ketahui, kita ketemu lagi di Unifam College Podcast ini di episode pertama untuk di YouTube. Tapi untuk yang Spotify ini udah episode kedua. Jadi untuk Unifamers, silakan untuk berkunjung ke Spotify kita, dengerin di mana saya menjelaskan tentang UC Podcast ini. Seperti yang sudah saya informasikan bahwa di setiap episode saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh seorang narasumber untuk membahas sebuah topik pembicaraan. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber, saya jelaskan dulu nih, kira-kira topik yang akan kita bicarakan apa. Kita akan membicarakan sebuah fenomena yang sering terjadi di tempat kerja. Pasti Unifamers semuanya penasaran ya. Apa sih fenomenanya? Fenomena yang akan kita bahas pada kali ini adalah managing stress at work. Pasti Unifamers semua sudah pernah atau mengalami stres di tempat kerja, baik karena punya temen yang nyebelin, atasan yang bikin bete, lalu kerjaan yang menumpuk ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita memanage stres di tempat kerja. Narasumber kita kali ini masih muda ya, lulusan Universitas Negeri, dan beliau di usia muda sudah menempati posisi manajer. Mari kita sambut, inilah dia Mas Arif Fredianto. Tepuk tangan dong. Halo Mas Arif. Halo. Apa kabar? Halo Mas Prima. Halo Unifamers semuanya. Senang banget saya bisa berkunjung di studio podcastnya Unifam College. Luar biasa ya. Ini episode perdana ya? Perdana untuk di YouTube. Perdana di YouTube, luar biasa. Jadi saya pembuka episode ya? Betul sekali. Luar biasa. Mas Prima apa kabar? Baik, sehat. Oke, Mas Arif, kesibukan. Sebelum kita membahas topik, mungkin enaknya kita kulik dulu Mas Arif nih ya. Waduh, apa nih yang mau dikulik nih ya? Mas Arif kesibukannya kalau di kantor apa nih Mas? Kayak misal job desk-nya Mas Arif sebagai manajer apa nih? Kasih tahu dong Unifamers supaya kenalan juga. Oke, Unifamers. Hai Unifamers, saya di Unifam sebagai Learning and Development Manager. Ngurusin apa? Ngurusinnya adalah nggak jauh-jauh dari development, training, learning dan development untuk teman-teman Unifamers semuanya. Okay. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang diundang untuk ke Unifam Tower, nah kemungkinan besar tuh bisa jadi ketemu saya atau ketemu Mas Prima, atau bisa jadi juga ketemu Mbak Ayu. Jadi kita akan selalu bersama dengan teman-teman dalam setiap training atau program-program learningnya Unifam. Jadi untuk pengembangan ini ya, knowledge ataupun apa ya, skill untuk karyawan. Betul banget Mas Prima. Jadi kita support full untuk pengembangan skill, knowledge-nya teman-teman Unifamers semuanya. Oke, Mas Arif, keren banget ya posisi Mas Arif dan juga job desk-nya. Sekarang kita masuk ke topik pembicaraan nih Mas Arif. Apa nih topik hari ini Mas Prima? Topik hari ini adalah managing stress at work. Waduh, agak berat ya. Managing stress ya. Kenapa Mas Arif yang saya hadirkan Unifamers? Karena Mas Arif ini kalau ke kantor selalu happy terus mukanya kalau saya perhatiin kayak gitu. Kayaknya cocok untuk membahas ini. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita memanage stres, mungkin Unifamers pengen tahu dulu nih Mas, pengertian stres apa sih? Karena selama ini orang selalu ngomong, gue stres banget nih. Nah, takutnya salah persepsi kayak gitu. Silakan Mas, apa sih pengertian stres? Oke, stres itu memang kalau Mas Prima sadari atau tidak, itu sering banget ya dipergunakan sama orang ya. Kayaknya hampir setiap kita sering banget ngomong, aduh gue stres banget nih, aduh gue stres butuh healing nih gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga perlu tahu apa sih pengertian dari stres gitu ya. Jadi supaya saya nggak ngelantur kemana-mana, saya coba cari gitu ya pengertian dari stres itu apa. Nah, dari hasil riset saya, menurut UNICEF yang disebut dengan stres adalah perasaan, saya baca ya Mas Prima biar nggak salah ya. Betul. Oke, stres adalah perasaan yang umumnya dapat kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kewalahan atau kesulitan menghadapi suatu situasi. Nah, lebih detail lagi, karena tadi Mas Prima nanyanya soal stres di tempat kerja, saya coba cari lagi nih Mas Prima. Woi, banyak betul nih, mantap. Yes, saya coba cari lagi pengertian menurut WHO stres kerja itu apa. Oke, jadi menurut WHO, teman-teman Unifamers juga, menurut WHO stres kerja adalah bentuk respons dari dalam diri
terhadap tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai pengetahuan serta kemampuan. Jadi biasanya stres itu timbul ketika nggak match nih antara tuntutan atau tekanan yang timbul terhadap kita dibandingkan dengan kemampuan yang kita punya. Nah, karena kita dituntut lebih tinggi, jadi timbullah si stres itu, Mas Prima. Oke. Gitu kira-kira Unifamers. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pengertian stres ya, sangat detail sekali nih dijelaskan oleh Mas Arif baik dari UNICEF ataupun WHO. Jadi kita benar-benar sudah paham nih pengertian stres apa. Sekarang nih Mas, pertanyaannya adalah pengalaman kira-kira Mas Arif pernah nggak sih, ini kan kelihatannya kalau saya lihat ya, karena saya satu tim Mas Arif kalau ke kantor happy gitu. Kelihatannya ya. Iya, bawaannya kayaknya nggak ada beban gitu. Tapi pernah nggak sih Mas Arif tuh ngalamin stres gitu di tempat kerja sekarang ataupun sebelumnya? Oke, Mas Prima dan Unifamers semuanya, mungkin sebelum masuk ke pengalaman saya gitu ya, saya coba jelaskan sedikit. Tadi kan sudah dijelaskan tentang pengertian dari stres ataupun stres di tempat kerja menurut WHO. Pertanyaannya sebenarnya, apakah stres itu selalu negatif? Oh, oke. Gitu ya. Menarik. Sebelum nanti saya coba Siap. ngomongin soal Nah, pengalaman menarik saya. nih. Nah, dari riset saya juga teman-teman, dan berdasarkan beberapa jurnal yang saya baca, kesannya baca jurnal ya. Luar biasa. Jadi stres itu ternyata nggak melulu negatif, Mas Prima. Oke. Jadi stres dalam kadar batas tertentu, Unifamers semuanya, itu juga bisa berdampak positif. Nah, jadi kenapa sih berdampak positif? Karena dengan stres itu kita bisa termotivasi untuk kita bisa mencapai tujuan kita. Misal nih ya, Mas Prima mau ada tes tertentu, atau Unifamers ada mau ujian atau tes tertentu. Dengan ada stres itu, kita jadi terdorong untuk belajar. Oke. Dengan terdorong belajar, kita bisa mencapai goal kita untuk lulus tes kita. Nah, atau misalkan gini, contoh saya ya, atau misalkan contoh yang lain deh. Misalkan stres ketika harus berpidato, speech, kasih speech gitu ya. Nah, stres itu ketika dalam batasan tertentu mendorong orang itu untuk apa? Untuk melakukan riset, untuk membuat naskah, yang akhirnya pidatonya akan jadi maksimal, luar biasa dan maksimal. Nah, yang repot ketika stresnya berlebihan dan seorang tersebut tidak bisa mengendalikan. Itu yang nanti hubungannya, nanti di belakang kita akan ngobrol, akan bercerita panjang lebar soal itu, adalah dampak negatifnya terhadap suasana hatinya kita nih, Mas Prima, Unifamers semuanya. Atau bahkan lebih jauh lagi membuat kita kesehatan fisiknya menurun. Ternyata dampaknya bisa sampai ke situ. Benar. Bahkan bisa juga kalau lebih parah lagi bisa jadi berpengaruh ke kesehatan mentalnya kita. Dan yang lebih juga menurut saya agak sedikit, karena kan kita makhluk sosial ya, yang juga lebih bahaya adalah ketika stres itu bisa menimbulkan hubungan yang tidak baik antara kita dengan orang lain. Atau dalam pengalaman saya dengan teman, itu adalah hubungan dengan keluarga terdekat. Nah, itu yang sebenarnya stres kalau kita nggak bisa mengendalikan dan stresnya berlebihan, Unifamers gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi Mas Prima ya, soal pengalaman. Soal pengalaman kayaknya banyak ya. Sharing dong, 1-5 lagi. 1-5. Bisa sejam kayaknya nih ya, podcast kita nih ya. Jadi sebenarnya gini, kalau pengalaman banyak lah Mas Prima, dan saya rasa juga mungkin Unifamers semuanya juga pernah mengalami stresnya masing-masing. Tapi kalau di pengalaman saya, yang paling buat stres itu adalah ketika sesimpel gini. Kita mengharapkan sesuatu nih dalam pekerjaan, kita ngomong dalam lingkup pekerjaan ya, kita mengharapkan sesuatu, misalkan PA lah ya, performance appraisal, ini kan lagi zaman-zamannya scorecard nih ya, musimnya scorecard, PA gitu ya. Kan kita mengharapkan sesuatu nih, kita mengharapkan, kita pengen dapat nilainya sekian. Karena apa? Karena kita merasa, kita sudah bekerja semaksimal mungkin sehingga kita mengharapkan PA sekian. Tapi ternyata dari atasan kita atau atasan kita lagi nggak memberikan sesuai dengan harapannya kita. Nah, kadang-kadang itu bisa menimbulkan stres juga. Nah, itu yang misalkan salah satu contohnya gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa menemukan akar masalahnya itu,
bahkan itu nanti bisa jadi berlarut-larut yang efeknya yang tadi saya bilang ya. Seperti itu Mas Prima. Itu contohnya saya ya. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata Mas Arif itu pernah ngerasain stres juga ya. Karena kalau saya pikir kayaknya nih orang nggak pernah stres. Happy terus. Justru itu kalau stres keluarnya ketawa. Berarti kalau ketawa atau lagi makan tandanya lagi stres Mas Prima atau Unifamers. Jadi itu tanda-tandanya ya. Oke, menarik banget. Jadi penting tuh Mas Prima untuk tahu tanda-tandanya kita sedang stres atau enggak. Menarik nih. Gimana Mas tanda-tandanya? Tanda-tandanya. Nah, kalau tadi saya udah sharing sedikit nih Mas Prima. Jadi saya itu kalau tadi saya bilang ya, penting juga untuk kita tahu tanda-tandanya kapan sih kita mulai masuk ke tahapan stres yang berlebihan. Tadi kan stres yang positif stres yang berlebihan kapan sih gitu ya. Kalau menurut beberapa riset saya dan pengalaman saya sendiri, itu adalah ketika saya mulai merasa sakit kepala yang berlebihan ya. Maksudnya gini, ketika saya udah pusing dan gak bisa berpikir secara jernih, itu menurut saya masuk tahapan saya sudah mulai stres. Gitu ya. Terus kalau misalkan problems yang saya hadapi itu sampai mengganggu tidur saya, itu juga menurut saya itu bukan tanda-tanda saya sudah mulai stres. Kenapa? Karena saya orangnya pelor Mas Prima. Nempel bandas sedikit aja tidur gitu ya. Jadi nempel molor ya. Pelor ya, nempel di bantal sedikit langsung tidur Unifamers. Jadi kalau sampai kemudian nggak bisa tidur, itu tandanya mungkin sudah mulai masuk ke stres. Atau ada juga ketika kondisi kita menjadi sangat mudah emosi atau marah. Sedikit aja ada pemantiknya gitu ya, langsung keluar emosinya semua. Berapi-api, langsung kayak buah gitu ya, langsung kayak gunung meletus gitu. Nah, itu mungkin itu salah satu tanda-tanda juga. Nah, gitu ya. Terus tanda-tanda yang lain adalah ketika kita merasa bahwa overwhelming atau misalkan terlalu banyak kerjaan, kita udah mulai kewalahan. Nah, yang tadi ujungnya adalah kita jadi bingung mau ngerjain yang mana. Yang ini belum selesai gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi tanda-tanda kita mulai terkena stres. Dan yang terakhir menurut saya yang sepengalaman saya juga adalah ketika kita performanya menurun, kalau ngomongin kerja nih ya, ngomongin kerja nih Unifamers, ketika performa kerja menurun, itu juga salah satu tanda mungkin kita sedang dilanda stres Mas Prima. Gitu. Jadi dikenalin nih ya. Jadi kan kita sendiri nih yang paling tahu tentang diri kita sendiri yang paling tahu tentang bagaimana biasanya kita, reaksi badan kita, reaksi tubuh kita, dan itu penting banget nih Mas Prima atau Unifamers semuanya untuk mengenali ciri-ciri tersebut. Gitu. Jadi betul banget yang Mas Arif bilang ya, kita harus benar-benar harus tahu dari awal nih mengidentifikasi kira-kira kita nih lagi ngalamin stres apa enggak, supaya tadi dampaknya yang terakhirnya itu ternyata bisa mengganggu kinerja kita ya. Yes, betul. Luar biasa sekali. Ternyata ya ini kayaknya materi daging banget nih ya buat Unifamers kayak gitu ya. Karena tadi dari mulai pengertiannya, lalu juga tanda-tandanya, ternyata stres itu kita bisa lihat dari fisik, pertama pusing, lalu juga ke mental ya karena emosi. Nah, kita juga harus tahu dong Mas, selain kita sudah mengidentifikasi kira-kira apa sih tanda-tandanya, kita juga harus tahu nih sumbernya nih. Nah, gimana nih caranya nih? Menurut Mas Prima apa sumbernya? Tadi kayak di awal tadi udah disebut nih salah satu sumbernya nih. Kayak bridging gitu ya. Tadi apa Mas Prima ya di awal? Kalau tadi yang pertama kerjaan numpuk. Kerjaan numpuk. Bete dengan rekan kerja. Dan yang terakhir sebel sama atasan. Catet ya. Oke. Sebenarnya Mas Prima bilang tadi Unifamers atau Mas Prima itu bener banget. Jadi kalau di tempat kerja, kalau kita ngomongin dalam lingkup tempat kerja, sebenarnya apa sih sumber stresnya gitu ya? Tadi Mas Prima bilang pertama adalah kerjaan numpuk. Ya. Nah, kerjaan numpuk sebenarnya awalnya dari apa sih? Awalnya sebenarnya dari menurut saya itu adalah beban kerja yang berlebihan. Ya, jadi beban kerja yang berlebihan tuh bisa dua hal nih Mas Prima. Bisa jadi memang kita tidak bisa mengelola pekerjaan kita sehingga menumpuk nih Unifamers, atau memang kita terlalu banyak diberikan pekerjaan. Ingat nggak kalau di salah satu value kita ada yang namanya apa? Swift. Yes, bener banget. Ada Swift yang namanya mentalitas do it now. Nah, itu salah satu untuk menghindari stres. Kalau Pak Steven bilang,
kalau kita bisa Swift, kita akan bebas stres. Nah, jadi itu ya, jadi ngomongin beban tadi, beban kerja atau waktu kerja yang berlebihan itu bisa menimbulkan stres. So, kita harus pertama lihat dulu nih beban kerjanya apakah memang karena kita nggak bisa mengelola tadi sehingga keteteran, numpuk di akhir. Karena kan sifat dasar manusia gitu, saya juga sendiri prokrastinator ya Mas Prima ya. Prokrastinator itu suka menunda-nunda Unifamers. Jadi tarsok gitu ya. Tarsok, entar besok gitu ya. Tahu-tahu udah di deadline gitu, dari deadline yang mau nggak mau harus dikerjain, dikebut. Nah itu yang kemudian bisa menimbulkan stres. Lalu yang kedua menurut saya hal juga yang lain adalah atasan yang kurang mendukung. Tadi kan Mas Prima juga bilang ya nomor 3-nya atasan. Nah atasan yang kurang mendukung ini sebenarnya gini. Kalau saya melihatnya adalah atasan yang kurang mendukung, mensupport dalam hal kita bisa mencapai kinerja kita terbaik. Oke. Nah, tapi bukan berarti kita bilang, wah atasan saya, bukan jadi kita blaming gitu ya, menyalahkan atasan ketika jadi kita nggak jadi alasan gitu ya, enggak juga gitu. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak bisa memilih atasan dan atasan pun pada dasarnya nggak bisa memilih bawahan seperti apa. Tapi yang perlu kita lakukan adalah mensupport, saling support gitu ya. Oke, terus mungkin hal lain yang juga bisa jadi sumber stres itu, Mas Prima pernah nggak sih kalau di dalam pekerjaan itu ada bully-membuli? Oh, pernah. Oh, pernah ya? Pernah. Ini jadi yang bully atau yang terbully? Ganti-gantian. Ganti-gantian ya? Ingat dulu ada satu kasus, saya lupa di departemen apa atau apa yang kemudian dia dibully sama teman-teman timnya gitu ya. Nah itu juga bisa jadi sumber stres Mas Prima. Jadi walaupun tidak relate langsung dengan kerjaan, tapi itu menjadi sumber stres dia di tempat kerja. Jadi gak nyaman gitu ya. Ya, bayangkan datang mesti ketemu teman-teman yang tiap hari membuli. Bayangkan rasanya kayak mendingan gua nggak usah ke kantor deh gitu ya. Mendingan saya nggak usah ke kantor gitu, nggak ketemu kan. Gitu. Dan kemudian kaitan dengan yang saya tadi sampaikan adalah ekspektasi. Ekspektasi diri kita terhadap hasil dari pekerjaan yang kita berikan. Nah, itu penting menurut saya untuk manage ekspektasi Mas Prima. Artinya Unifamers juga bahwa kita menyadari seberapa besar sih effort yang kita berikan gitu ya. Kita memberikan effort sebesar A, apakah memang kemudian itu kira-kira akan bisa menghasilkan hasil yang A gitu ya. Nah jadi kita harus sadar diri juga nih Mas Prima, apakah kita sudah se-effort itu untuk kita bisa menghasilkan nilai yang seperti yang kita inginkan. Gitu ya. Itu jadi beberapa sumber, mungkin ada beberapa sumber stres yang lain, mungkin nanti teman-teman Unifamers juga bisa menemukan sumber stres lain, bisa nanti tulis mungkin di komentar di YouTube channel kita ya. Mantap. Mungkin itu dari beberapa artikel yang saya baca, beberapa riset saya, itu adalah beberapa sumber stres yang mungkin muncul di tempat kerja. Oke, makin menarik nih pembahasan. Makin menarik ya, ada bully-bulinya juga soalnya. Bener banget. Oke, kalau tadi kita sudah ngebahas pengertian, tanda, lalu sumber. Nah, yang paling penting nih kita akan bahas, gimana sih Mas kira-kira bahaya nggak sih kalau misalnya kita tuh nggak bisa sampai mengelola stres kita? Selain tadi awal kan udah sempat disinggung ya Mas Arif. Nah tapi kira-kira bahayanya apa nih, lebih detail lagi dijelasin ke Unifamers semua? Oke, bahayanya apa? Kalau menurut saya kalau udah stresnya berlebihan di Unifamers itu menurut saya bahaya. Bahaya buat satu pasti kinerja ya, performance kita pasti akan menurun. Dan yang kedua menurut saya bahaya di mental kita. Jadi pertama kalau kita nggak bisa mengelola stres tersebut, mengelola sumber stres dan kemudian menemukan solusinya apa nih Unifamers, yang pasti kita nggak akan bisa mendapatkan performa kinerja yang baik. Udah pasti tuh performa kinerjanya turun. Misal nih tadi ya, kita ngomongin bully-membuli bisa gitu ya, atau enggak deh kita ngomongin soal tadi mentalitas do it now, Swift tadi ya. Ketika teman-teman cenderung atau Unifamers cenderung untuk kemudian menunda-nunda pekerjaan dan seringkali pekerjaan itu baru dikerjakan di akhir-akhir, pasti nggak akan maksimal hasilnya Mas Prima. Ya, misalnya nih Mas Prima mesti ngerjain skrip buat podcast gitu ya, harusnya punya waktu 1 minggu. Cuman ternyata Mas Prima ngerjainnya di H-2 jam.
Pasti keburu-buru. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin skripnya nggak semaksimal ketika Mas Prima ngerjainnya punya waktu seminggu. Nah, itu contohnya tuh. Jadi satu, performa kita atau kinerja kita bisa menurun, Unifamers. Lalu yang kedua itu adalah ketika sudah membuat mental kita mental kita terganggu. Nggak sampai mental breakdown sih ya, yang sehingga menyebabkan healing, cuman at least paling nggak membuat mental kita sedikit terganggu. Kita nggak bisa lagi berpikir secara tenang, berpikir secara jernih, dan kita jadinya kayak bingung gitu loh Mas Prima. Itu ya. Terus yang ketiga, yang ini pernah saya temui di kasus teman saya Mas Prima dan Unifamers semuanya, itu stresnya itu sampai pada akhirnya mengganggu hubungan dengan keluarga. Waduh. Nah, bahaya itu banget. yang bahaya. Itu menurut saya udah bahaya. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa lagi memisahkan antara stres yang di pekerjaan tersebut terbawa nih ke dalam keluarga. Benar, terbawa ke rumah, yang akhirnya menyebabkan hubungan teman saya ini dengan pasangannya gitu ya, dengan istrinya itu terganggu. Gitu, dan ya walaupun pada akhirnya setelah dia bertemu dengan ahlinya gitu ya, dengan psikolog, hal itu bisa tersolve gitu ya, teratasi gitu. Cuman jangan sampai lah Unifamers semuanya jangan sampai ke situ gitu ya. Jadi kalau kita bisa tahu lebih awal, kita bisa identifikasi lebih awal, harusnya bisa tidak sampai ke sana Mas Prima. Karena itu tadi bahayanya. Jadi harus kita bisa identifikasi lebih awal Unifamers semuanya ya. Gitu kira-kira Mas Prima. Oh, ternyata bahaya sekali ya. Dan bahaya. Kalau tadi bisa saya garis bawain, yang pertama ya bahayanya bisa ke kesehatan kita. Yang kedua ya pasti performa kinerja kita turun. Dan yang paling parahnya lagi adalah ternyata hubungan kita dengan keluarga bisa terganggu kalau kita nggak bisa mengatasi stres ini. Nah, karena itu sangat berbahaya. Kira-kira nih Mas Arif, kasih dong tips and triknya bagaimana cara mengatasi stres di tempat kerja. Di bawah smile aja. Itu makanya saya smile terus ya. Senyumin aja gitu ya. Banyak sih teman Unifamers semuanya atau Mas Prima, gimana sih cara mengatasi stres kerja gitu ya. Kalau saya sih gini, saya berpikir bahwa tiap orang pasti punya cara sendiri untuk bisa mengatasi stres. Nggak perlu sampai healing. Nah, ini nih yang agak-agak kadang-kadang definisinya agak berubah nih ya. Kalau sekarang kan anak zaman sekarang ngomongnya healing apa-apa healing gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita take a look lagi nih Mas Prima, healing itu sebenarnya prosesnya jangka panjang gitu ya. Kalau cuman kayak gue ke Bali sebentar 3 hari, itu nggak healing sebenarnya. Itu melepas stres sejenak sebenarnya namanya ya. Padahal healing pun juga bisa nyebabin stres Mas. Kalau duitnya nggak ada, gimana mau healing ya kan? Atau misalkan pergi nih jalan-jalan, habis itu tagihan kartu kredit malah nambah stresnya. Stresnya berpindah di akhir bulan gitu ya. Nah jadi coba teman-teman cari tahu sendiri gimana. Nah tapi saya coba carikan gitu ya. Coba saya riset. Kira-kira gimana sih cara mengatasi stres di tempat kerja? Pertama, kalau tadi kan kita ngomongin tentang ekspektasi. Nah, untuk bisa nggak stres atau mengatasi stres kerja atau menghindari stres kerja, pertama menurut saya kenali kemampuan kita nih, Unifamers. Ya, Mas Prima juga. Kenali batas kemampuan kita. Oke. Artinya apa? Ketika kita merasa bahwa saya udah nggak bisa nih menghandle semua pekerjaan ini dan saya butuh bantuan dan lain sebagainya. Nah itu ya kemudian nyambung ke yang nomor 2 nanti adalah komunikasikan ke atasannya teman-teman Unifamers semuanya. Tapi syaratnya satu tadi ya, kita nggak menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau kita mengerjakan di deadline, ya itu beda lagi. Karena ini kan dari awal kita sudah bilang bahwa salah satu core value-nya Unifam atau salah satu atributnya Unifam itu adalah swiftness, bahwa kita nggak boleh menunda-nunda pekerjaan. Jadi kalau memang teman-teman sudah nggak menunda-nunda pekerjaan, terus kemudian semua dikerjakan do it now gitu ya, ketika tahu batas kemampuannya, kita bisa tahu kapan kita meminta bantuan. Ya, jadi kita tahu nih, udah kelebihan.
saatnya meminta bantuan ke atasan. Nah, masuk ke nomor 2, nyambung, bicarakan dengan atasannya Unifamers semuanya. Ya, gitu kan. Nah, bicarakan dengan atasan ini bisa kalau kaitannya dengan beban kerja tadi Mas Prima, atau kalau atasannya Unifamers semuanya juga asik diajak ngobrol, nggak ada salahnya buat cerita. Misalnya ada sumber stres lain. Misalnya nih, sumber stresnya teman tadi ya yang bully. Nah, ternyata atasannya enak buat diajak ngobrol, buat diajak sharing, buat dimintain pendapat. Boleh juga untuk kemudian ngobrol, bicarakan sama atasan sehingga nanti bisa tahu nih kira-kira problem solvingnya apa ya. Nah, mungkin atasan kan dengan pengalaman kerja dia yang sudah lebih senior, lebih lama, dia bisa tahu nih kira-kira kalau dulu pengalaman saya seperti ini dan lain sebagainya. Gitu Mas Bima. Jangan dipendam sendiri ya. Nah, itu bahaya soalnya. Jadi jerawat ntar kan kalau dipendam sendiri. Gitu ya. Dan bicarakan sama atasan tadi juga kaitannya dengan pekerjaan. Ketika memang teman-teman merasa bahwa sudah terlalu banyak, komunikasikan dengan atasan sehingga atasan tahu. Nah, saya sering kali di dalam kelas OBO sering bilang ini Mas Prima. Kadang-kadang kan atasan ada yang namanya reliable person. Ya kan? Kalau di salah satu atribut kita juga ada namanya reliable. Nah, kadang atasan itu ketika orangnya reliable dikasihnya ke dia terus nih. Misalnya nih saya ke Mas Prima gitu ya. Ini reliable person misalkan gitu ya. Amin gitu. Nah, saya kasih kerjaan semua ke Mas Prima nih Unifamers. Nah, Mas Primanya kalau misalnya nggak secara bijak atau kemudian nggak secara ini bisa menolak atasan, akhirnya apa? Stresnya di dia. Nah, jadi memang harus pinter-pinter untuk ngomong sama atasan, gitu ya. Oke, terus, nah yang ketiga ini yang sering saya lakukan Mas Prima. Apa tuh? Kalau udah mulai urat-urat mulai berasa tegang gitu ya, tutup dulu laptopnya sejenak boleh loh. Nah, tapi jangan lama-lama ya, jangan 1 hari ya Unifamers. Nanti dicariin sama atasan kita. Maksudnya ketika memang kita sudah merasa bahwa aduh ini kayaknya gue udah mulai nggak bisa mikir nih, mulai stresnya mulai tuning di sini nih di kepala, tutup dulu laptopnya, cari sesuatu hal yang membuat kita refresh. Oke, misalkan kalau yang Unifamers yang suka main game, ya udah mabar dulu sebentar. Tuh ya, atau misalkan yang teman-teman Unifamers yang misalnya ngilangin stresnya, menghirup udara segar, turun dulu nih, misalnya teman-teman di UT, turun dulu ke bawah, keluar, lihat lobby, ngeliat yang hijau-hijau dulu gitu ya, ngeliat yang hijau-hijau, 5 menit, 10 menit, terus nanti bisa balik lagi ke atas. Hijau-hijau itu maksudnya pohon-pohonan ya, bukan rompi security Unifamers. Atau ini bajunya gardener. Jadi ke teman-teman Unifamers nanti kalau ke Unifam Tower lihat bajunya gardener kita tuh warnanya hijau stabilo. Takutnya diliatin mereka. Jadi lupakan pekerjaan sejenak. Misalkan gini. Ada beberapa orang yang saking sangat dedikasinya mungkin, atau mungkin dia memang orang yang perfeksionis banget Mas Prima, sampai Sabtu dan Minggunya pun digunakan untuk bekerja, gitu ya, Unifamers gitu. Mungkin di antara Unifamers ada juga yang seperti itu. Nah, saya pikir kalau untuk kita memperhatikan kesehatan mental itu perlu dijaga tuh, Mas Prima, Unifamers semuanya. Jadi perhatikan waktu juga, kapan kita istirahat perharinya, dan kapan kita perlu refresh di Sabtu dan Minggunya, gitu ya. Jadi lupakan kerja sejenak itu bisa penting jadi banget di hari H ya, atau misalkan Sabtu Minggunya kita perhatikan quality time kita, mungkin misalkan dengan keluarga, atau kita mau meet time, atau teman-teman yang wanita misalnya mau spa gitu ya, atau teman-teman yang cowok-cowok ini misalnya mau main futsal bareng temen, main bola dan lain sebagainya. Yang penting kita stop dulu memikirkan pekerjaan. Gitu. Jadi stop memikirkan kerjaan dan kita melakukan suatu hal yang menggembirakan, sesuatu hal yang hobinya kita. Itu Mas Prima. Setuju banget, karena kita harus ada pengalih stres kita. Betul. Ya. Kalau enggak makin gitu ya. Makin mumet. Mumet gitu. Kerjaan makin berat. Oke, Mas Arif. Luar biasa banget ya, kita sudah ngebahas tentang tadi pengertian, lalu juga tanda-tanda, lalu juga cara mengatasinya. Bahkan kita juga sudah tahu bahayanya stres apa. Nah,
karena durasi podcast tidak bisa lama-lama, Mas Arif, mungkin closing Padahal- statement dong. Padahal kita masih Iya, ngobrol masih panjang seru nih ya, banget nih ngobrol-ngobrolnya. masih seru nih ya. Mas Prima, mungkin saya tadi tambahin sedikit Oke, lagi apa ya. nih? Ada 2 tambahan cara yang saya belum sempat sampaikan tadi. Oke, Boleh ya? Dapat bonus nih. Dapat bonus nih Unifamers 2 lagi nih ya sebelum Oke, saya silakan. closing. Silakan. Saya dulu pernah mau mempelajari yang namanya meditasi, teman-teman. Nah, itu ya meditasi. Itu juga bisa jadi kalau memang teman-teman sudah stres banget atau Unifamers sudah stres banget, bisa mencoba yang namanya meditasi, itu ya. Nggak ada salahnya sih. Artinya gini, sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa menjadi pereda stres kita, bisa juga kita coba. Dan yang terakhir sebenarnya Mas Prima, ketika semua cara sudah kita coba tapi ternyata rasa stresnya masih ada, ya why not untuk ketemu dengan ahlinya nih Mas Prima. Ahlinya ya mungkin teman-teman mau ketemu psikolog, atau misalkan sebelum ketemu psikolog misalnya mau ketemu ngobrol sama atasan sudah. Oke. Mau ngobrol sama HRD boleh, atau kalau memang nggak bisa dapat juga solusinya, teman-teman bisa mencari ahlinya. Tadi ahlinya saya bilang mungkin ke psikolog. Karena kalau udah mentok gitu ya. Iya, karena kan tadi ya ujungnya bisa membahayakan banyak hal gitu Iya. kan, merugikan kita sendiri Unifamers. Gitu. Jadi, ya kita harus betul-betul mengenali diri kita lah ya. Betul, Kira-kira Mas udah Prima. ngomong sama atasan kayaknya juga masih ngerasa kayaknya masih stres nih. Ke HRD juga masih, ya udah ke psikolog. Betul, Nah, betul, akhirnya. betul. Oke Mas, seperti yang tadi saya tanyakan. Closing statement ya? Closing statementnya dong. Udah mau closing aja ini. Oke, kalau dari saya sih Unifamers, sebenarnya yang paling penting ketika kita ngomongin stres di tempat kerja adalah kita mengenali diri kita sendiri, Unifamers. Kenapa? Karena kita yang paling tahu diri kita. Jadi dengan kita tahu, oh kita sudah masuk stres atau belum dan lain sebagainya, itu adalah yang paling penting di awal. Nanti baru kemudian setelah kita menyadari bahwa ini stres atau enggak ya, saya sudah mulai stres atau enggak ya, baru kita kemudian memikirkan kira-kira sumber stresnya apa dan lalu bagaimana cara kita mengatasinya. Kan gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman harus kenali diri. Sama satu lagi kalau closing statement saya adalah work hard, play hard. Waduh, atau work hard, play harder. Jangan lupakan playnya teman-teman. Jangan lupakan seneng-senengnya, karena kerja itu nggak harus melulu kerja gitu ya. Tetap harus having fun-nya. Bahkan di dalam pekerjaan juga mungkin teman-teman Unifamers semuanya bisa cari apa sih unsur fun-nya di antara pekerjaan teman-teman semua. Gitu Mas Prima, Unifamers Tepuk semuanya. tangan dong, keren banget closing statementnya, dan saya sangat setuju karena kalau kita mikirnya kerja ya kan gak ada habisnya ya. Betul, kan kita betul, harus ada betul. waktu untuk memberikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Betul Mas Prima. Mas Arif, terima kasih banyak telah Aduh, hadir di sudah studio selesai nih ya? podcast. Iya. Aduh. Padahal pengen ngobrol terus kita Betul, ya. kayaknya perlu nanti diundang ke 2, 3, 4, 5 Siap, kali ya Mas Prima pokoknya ya. kita akan bahas topik-topik yang menarik. Oke Mas Arif, terima Oke. kasih ya. Semoga sehat terus dan juga karirnya semakin bangkit. Wets, terima kasih Mas Oke. Prima, terima kasih Unifamers semuanya. Jangan lupa Unifam bangkit. Siap. Oke Unifamers, demikianlah Unifam College Podcast atau UC Podcast episode kali ini ya. Jangan lupa saksikan terus Unifam College Podcast di YouTube, sekarang sudah ada di YouTube dan juga di Spotify ataupun platform audio kesayangan Unifamers semuanya. Oke, sampai sini dulu episode kali ini. Saya Prima pamit undur diri. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye Unifamers.